Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Filemon Felis Firdaus dari kelas F dengan prodi Ilmu Komunikasi dan NIM 23104 11240. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai ikan yang sehat dihasilkan oleh pemilik yang bertanggung jawab. Kebanyakan orang memelihara ikan tanpa mengikuti prosedur dan pengalaman orang lain, sehingga mereka akan kewalahan dalam memelihara ikan. Mereka hanya memelihara ikan dengan tujuan untuk mendekorasi rumah mereka, agar terlihat cantik, agar terlihat terdesain, dan lainnya. Namun, perlu kita ketahui bahwa pemeliharaan ikan, baik itu jenis predator ataupun jenis ikan jinak lainnya, itu memerlukan suatu hal yang enggak sembarangan. Sehingga hal inilah yang membuat tangki seseorang itu mengalami seperti bau amis, tumbuhnya alga, bahkan sampai kematian ikan itu sendiri. Banyak orang tidak mengerti apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan, bahan, media, dan prosedur apa saja mengenai pemeliharaan ikan, sehingga nantinya ini dapat berpengaruh bagi kelangsungan ekosistem dalam akuarium. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa saja sih alat-alat dan media dalam akuarium. Oke, yang pertama, kita dalam memulai suatu pemeliharaan ikan dalam akuarium, kita membutuhkan yang namanya media filtrasi air. Kita bisa melihat dalam talang ini ada oksigen. Nah, ini adalah media filtrasi air, yang dimana kita membutuhkan suatu hal yang namanya bioring, batu filtrasi, dan lain sebagainya. Tidak hanya ini, kita juga membutuhkan biofoam. Biofoam itu bisa kita lihat seperti di ujung sini, ya. Itu berguna untuk mencegah yang namanya perlumutan dalam akuarium. Lainnya kita membutuhkan pembersih dan penetral bau seperti ini. Ini adalah penetral bau, penjernih air, dan penghilang alga dalam akuarium. Dan jangan lupa, kita juga menyertakan garam ikan sebagai penghilang parasit dalam air, ya, seperti ini. Dan adanya karbon aktif, itu terdapat dalam filter. Lalu kita juga sebagai opsional, kita membutuhkan yang namanya aquascape, bebas. Apakah itu berbentuk buatan manusia ataupun berbentuk asli. Contohnya aquascape adalah seperti ini. Adanya tanaman, adanya batuan, dan lain sebagainya. Setelah yang pertama sudah terlaksanakan, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembersihan dan penggantian air. Oke, proses pengurusan air harus dilakukan dengan spons. Spons ini bertujuan untuk membersihkan kaca yang dengan mudah terkontaminasi dengan lendir-lendir ikan. Lalu, setelah kita membersihkan kaca, hendaknya kita melakukan water change atau mengganti air sebanyak kira-kira 60% dari penuhnya air. Jadi kita menyisakan 40%, kira-kira segini. Kita menyisakan. Hal ini supaya kita dapat menyisakan bakteri baik yang terdapat dalam aquascape tersebut, yang nantinya dapat membantu kita mengurangi bermacam alga. Lalu setelah kita lakukan pengurasan dan water change, kita memasukkan garam ikan sebanyak 0,1% dari air tersebut. Setelah kita masukkan, kita tunggu selama 15 menit untuk larut. Tahapan ketiga, kita sebagai pemelihara ikan perlu mengetahui karakteristik ikan apa yang kita pelihara. Contohnya seperti ikan tawes. Ini dia dapat bertahan dalam kondisi tidak kurang dari 18 derajat Celcius dan tidak lebih dari 32 derajat Celcius. Dan juga ikan predator, dia bisa bertahan di suhu 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jika kita berada di ruangan ber-AC, tentu suhunya akan dingin. Maka kita memerlukan suatu hal yang namanya water heater. Yang di sana dia akan berfungsi sebagai penghangat suhu air. Tahapan yang terakhir adalah pemberian pakan pada ikan. Kita harus mengetahui ikan apa yang kita pelihara, seperti apa karakteristiknya. Kita kembali lagi dari awal. Ikan apa yang kita pelihara? Kalau kita melihara ikan predator, kita tentu tidak bisa memberinya pelet. Kita bisa memberikannya ikan mas kecil, cacing, dan lainnya.
Sedangkan kalau ikan yang saya pelihara ini, Tawes, dia makannya pelet, makannya lumut, dan lain sebagainya. Seperti ikan ini adalah predator, namanya ikan Oscar. Dia memakan ikan yang lebih kecil dari mulutnya. Jadi ingat, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa saja kelengkapan. Yang kedua, apa saja bagaimana teknik pengurasan dan pembersihan akuarium. Yang ketiga, karakteristik ikan terhadap suhu dan pH. Dan keempat adalah pemberian pangan. Pemeliharaan dan perawatan ikan memanglah membutuhkan pengalaman. Tidak hanya pengalaman, kita juga membutuhkan yang namanya referensi, prosedur, dan lainnya. Hal ini memanglah sulit bagi orang pemula. Namun, jika kita konsisten, kita akan dengan mudah merawat ikan. Bahkan lingkungan ini bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Akhir kata, prosedur yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus kita pelajari dan terapkan sebagai pemelihara ikan. Sekian, terima kasih.